Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Ada seorang Arab Badui mendatangi kuburan Nabi Muhammad. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau bersabda, kami mendengarkan sabdamu. Engkau memahami dari Allah lalu kami memahami darimu. Di antara ayat yang Allah turunkan kepadamu adalah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa, ayat 64. Orang Badui itu melanjutkan, "Sungguh, aku sudah menzalimi diri sendiri, dan kini aku mendatangimu untuk memohon ampun." Kemudian ada suara dari kuburan yang mulia itu, "Sungguh, Allah sudah mengampunimu." Jika ada yang bertanya, bukankah jika mereka memohon ampun dan bertobat kepada Allah dengan cara yang benar, tobat mereka pasti dikabulkan? Maka jika demikian, apa faedah mengumpulkan permohonan ampun mereka? Jawabannya, sesungguhnya mereka tidak rela terhadap keputusan Rasul. Maka mereka wajib meminta dengan cara meminta kepada beliau agar memohonkan ampun untuk mereka. Karena permohonan ampun mereka sebagai hamba biasa bisa jadi tidak diterima. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka, sedang mereka masih memohon ampunan. Quran Surah Al-Anfal 8, ayat 33. Mengutip riwayat ahli hakikat, Ar-Razi berkata, ayat ini menunjukkan bahwa istighfar, permohonan ampun, merupakan penghalang dari siksa. Ibnu Abbas berkata, umat manusia memiliki dua keamanan, yaitu keberadaan Rasul dan ucapan istighfar. Adapun Rasul, sungguh sudah berlalu masanya. Sedangkan istighfar, ia masih ada hingga kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya, hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 34. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.
Quran Surah Al-Imran 3, ayat 159. Menurut Ar-Razi, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memberi syafaat kepada para pelaku dosa besar di dunia. Ayat ini sendiri turun berkaitan dengan orang-orang yang melarikan diri dari Perang Uhud. Jadi, Allah tidak memerintahkan Rasulullah agar memohonkan ampunan untuk mereka kecuali karena Dia sendiri ingin mengampuni mereka dan mengabulkan permohonan mereka. Dalam tafsir Al-Kasyaf disebutkan bahwa, maafkanlah mereka, berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hak hamba, sementara, mohonkanlah ampunan untuk mereka, berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hak Allah. Ibnu Abi Hamzah berkata, ketika mendikte sebagian hadis Al-Bukhari, bahwasanya syafaat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat terus-menerus ada selamanya. Jadi, beliau selalu memberi syafaat. Abu Hurairah pernah menanyakan ihwal siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Sahabat ini tidak menyebutkan syafaat beliau di dunia, karena dia bisa sudah mengetahui dan melihat dengan mata kepalanya. Dalam kitab Ar-Raudah disebutkan bahwa Rasulullah memiliki 5 syafaat di akhirat. Pertama, syafaat paling agung untuk menyelesaikan di antara para pengambil keputusan. Kedua, syafaat terhadap beberapa orang yang berhak masuk neraka kemudian tidak jadi memasukinya. Ketiga, syafaat sehingga keluar darinya. Keempat, syafaat terhadap sekelompok orang yang masuk surga tanpa perhitungan amal. Kelima, syafaat untuk mengangkat derajat di surga. Al-Qurtubi dan ahli ilmu yang lain menambahkan 6 syafaat Nabi Muhammad lainnya. Keenam, syafaat terhadap orang yang meninggal dunia di Madinah. Ketujuh, syafaat untuk meringankan siksa pamannya, yakni Abu Talib. Kedelapan, syafaat terhadap orang-orang yang gemar bersalawat kepadanya. Kesembilan, syafaat untuk orang yang kebaikan dan kejahatannya seimbang sampai kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka para araf ini masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Kesepuluh, syafaat berupa umatnya masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Kesebelas, syafaatnya untuk para pelaku dosa besar. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Rasulullah bahwa masih tersisa sekelompok orang yang tertinggal hisabnya, kemudian mereka ditetapkan masuk neraka, dan para penduduk neraka mencela mereka. Mereka berkata, kalian dahulu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Tetapi Dia tetap memasukkan kalian ke neraka, maka jangan harap kalian bisa keluar darinya. Lalu Allah mengutus malaikat membawakan satu genggam air, dan utusannya ini meneteskan air itu ke neraka di tempat sekelompok orang tadi berada. Padahal, para penduduk neraka amat menginginkan pertolongannya tersebut. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan kepada mereka, berangkatlah untuk menyambut tamu dari umat manusia. Seandainya mereka semua sempat mampir kepada satu orang yang memiliki keluasan waktu.